Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk saat ini masih di jalur burung perkutut lokal alam. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau memenuhi permintaan dari saudara kita, kawan kita yang bernama Ferianto 2019. Dan untuk Om Ferianto 2019 itu berkomentar seperti ini: jenis burung perkutut yang tidak boleh dipelihara mohon ditampilkan. Begitu untuk komentarnya, atau mungkin ini suruh membuatkan videonya itu kan kawan. Dan sebelum saya mau menyebutkannya, saya mau menyampaikan sedikit. Ini yang saya sampaikan nanti itu berdasarkan dari sumber mbah leluhur dulu, yang semua juga sudah melewati ilmu titen atau ilmu pengamatan. Itu juga dari beratus-ratus tahun yang lalu untuk mempelajari tentang sifat ules, warna bulu paruh, bentuk warna bulu, warna kaki atau anggungan, dan lain-lain. Dan kemudian disebut katuranggan. Nah, dan semua itu langsung disebut katuranggan atau ciri mati. Yang tanda-tanda tersebut itu yang sudah ada di burung perkutut. Jadi sudah ada dari sananya dari sananya. Dan itu juga sudah melewati berbagai ilmu titen, itu nama dari leluhur dulu yang ilmu titen atau ilmu pengamatan. Nah, kalau ada yang bertanya ilmu titen itu apa, ilmu titen itu ya ilmu pengamatan yang sudah dilakukan cukup lama itu. Dan semua itu adalah sebagai simbol untuk kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata burung ini yang mengakibatkan terjadinya kebaikan atau keburukan atau kesialan bagi pemiliknya atau perawatnya. Sebagai contoh, tidak baik dipelihara atau yang baik dipelihara. Nah, gitu kan kawan. Kalau lebih tepatnya sebagai filosofi, atau kita bisa memaknai dalam ciri katuranggan tersebut. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta serta isinya, termasuk hewan dan manusia, serta tanda-tandanya dan atau ciri-cirinya, bisa dibilang katuranggan. Nah, untuk pembelajaran menjadi yang terbaik. Nah, gitu kan kawan, kurang lebihnya. Kalau leluhur dulu bilang itu buat kocoroso. Nah, kocoroso itu apa? Atau berkaca kepada hal-hal yang
sudah terjadi, atau bisa dibilang belajar dari pengalaman, atau bisa jadi belajar dari katuranggan hewan yang banyak memberi contoh-contoh yang baik bagi manusia. Nah, kurang lebihnya begitu kan kawan. Dan saya contohkan untuk katuranggan yang tidak boleh dipelihara. Lebih tepatnya bukan tidak boleh dipelihara, tapi sifatnya itu pemilih ya, pemilih, atau bukan tidak boleh dipelihara, soalnya itu pemilih. Jadi bagaimana karena pemilih, nah itu semua juga bagaimana kita menyingkapi dari katuranggan tersebut. Dan nanti untuk kawan-kawan boleh percaya atau boleh tidak, tergantung dari keyakinan masing-masing. Yang terpenting atau yang paling utama itu adalah kita harus percaya bahwa semuanya atas izin dan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, saya mulai untuk jenis burung yang kurang baik dipelihara, dan untuk lebih tepatnya yang bulu burungnya ini sifatnya pemilih. Karena apa pemilih ya, kita harus bisa menyingkapi arti dari katuranggan tersebut. Nanti saya buatkan videonya untuk satu persatu dari katuranggan tersebut. Dan saya sekarang mau saya sampaikan untuk Om Ferianto 2019 ini untuk burung-burung yang kurang baik dipelihara atau sifatnya pemilih. 1. Bromo kokop, itu yang ciri matinya atau katuranggannya itu yang ules bagian muka itu putih sampai ke bagian ekor serta di dalam mulut atau di paruh dalam, itu dipercaya membawa sial. Dan kedua itu bromokolo. Bromokolo itu yang ules jari kaki putih 1 atau jari kaki sebelah itu satunya berwarna putih, jadi hanya 1 gitu kan kawan. Jadi ya enggak semua, itu ada salah satu itu warna putih. Itu dipercaya yang memelihara atau yang merawatnya bisa jauh dari rezeki atau sering mendapatkan rintangan. Dan untuk ketiga itu Bromo sulur atau bulu itu agak kemerah-merahan, bisa merah kayak apa ya, merah bata. Dipercaya yang memelihara atau yang merawatnya bisa sering sakit-sakitan. Terus yang keempat itu Bromo labuh geni. Nah ini Bromo labuh geni itu yang bagaimana, itu yang bulu warna bulu ules itu warna napas. Warna napas itu yang kayak apa? Warna napas itu yang warnanya itu merah, tapi merah seperti kuda. Nah merahnya merah gimana itu ya, merah bata tapi agak ketuak. Itu juga tidak merata atau belentang-belentong, kalau dibilangnya itu belentang-belentong. Itu dipercaya itu yang memelihara itu selalu boros, dan apa yang dia punya cepat habis. Itu untuk kepercayaannya, itu juga semua tergantung dari kepercayaan masing-masing. Terus Wisnu Tinundung. Wisnu Tinundung itu
ules bagian genta atau bagian bulu itu berwarna hitam atau kehitaman tidak merata, ini juga rada bentang-bentong. Itu dipercaya orang yang memelihara atau yang merawatnya itu sulit mencapai cita-cita atau jauh dari keberuntungan, itu kan kawan. Dan untuk berikutnya itu sengkolo pipit atau kelabangka pipit, atau sekarang dibilang kelabangka pipit. Itu ada tanda putih, bulu putih yang ada di ketiak atau di sayap dalam, tapi yang di siku. Nah, itu kurang di dalam sayap, tapi yang ada di apa ya, kalau dibilang kayak di siku ya, di siku-siku di ujung sayap, tapi apa di daging, tapi yang di sikunya gitu ya, itu atau di bagian dalam. Itu untuk dipercaya itu untuk keharmonisan. Nah, untuk rumah tangga atau itu tidak harmonis, kurang harmonis untuk rumah tangga dan mengakibatkan kesialan atau untuk menjauhkan rezeki. Dan untuk berikutnya itu lemburuan. Nah, lemburuan itu yang bagaimana? Itu yang bulu berumbun atau bulu tidak semestinya, burung tidak sehat atau burung yang tidak semestinya seperti burung umumnya. Itu dipercaya bisa mengakibatkan pemiliknya itu sakit-sakitan atau jauh dari rezeki. Terus berikutnya Sangga Buwana. Nah, ini Sangga Buwana itu pemilih, sangat pemilih. Itu ada filosofinya. Itu cirinya itu ada bulu putih, itu di punggung, pas di punggung itu satu helai. Dipercaya bisa membuat yang memelihara atau yang perawatnya itu sakit-sakitan dan semua serba memaksakan, apa-apa itu terpaksa. Nah, itu. Terus untuk berikutnya itu Durga Nguwuh. Nah, ini beda lagi nih, ini untuk suara. Durga Nguwuh itu suka manggung di tengah malam. Nah, itu di tengah malam itu dipercaya bisa mendatangkan kemalangan, kesialan. Selain itu rumah menjadi kurang nyaman. Dan untuk berikutnya itu Durga Ngerik. Nah, itu Durga Ngerik itu juga untuk anggungan. Itu yang manggungnya selalu siang malam atau tidak beraturan dan berantakan, bisa manggung siang, malam, sore, itu terus-terusan. Nah, itu atau manggung tidak karuan. Itu dipercaya bisa menimbulkan percecokan rumah tangga dan menjauhkan dari rezeki. Nah, itu kawan-kawan untuk burung perkutut yang berkaturanggan atau berciri mati, yang kurang baik dipelihara atau yang sifatnya sangat pemilih. Dan semua ini yang saya sebutkan tadi itu sekedar tanda-tanda burung yang kurang baik atau sifatnya pemilih untuk dipelihara. Sebab untuk mengetahui semuanya juga sudah melewati ilmu titen. Dan untuk kawan-kawan, boleh percaya boleh tidak, tergantung dari kepercayaan masing-masing. Yang terpenting atau yang paling utama adalah kita harus percaya bahwa semuanya atas izin dan atas kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan ini ada dulu untuk Om Ferianto 2019. Dan untuk kawan-kawan semua, semoga ini bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dan kalau ada saran kritiknya silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk yang mungkin ada yang memperhatikan kurang pas, mohon dikoreksi supaya tidak menambah kacau
gitu kan kawan. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.